black soldier fly, lalat tentara hitam. Lalat tentara hitam ini kaya akan manfaat. Ini ciptaan Allah yang sungguh-sungguh bermanfaat. Karena lalat ini adalah sejenis lalat yang mana larvanya bisa mengurai sampah organik, sehingga persoalan sampah dapat diselesaikan oleh lalat black soldier fly ini. Di sini saya akan menjelaskan penangkaran daripada lalat. Penangkaran lalat ini bisa kita buat rangkanya dari besi. Dalam hal ini kami membuatnya dari besi. Atau rekan-rekan bisa juga membuat rangkanya dari bambu atau kayu atau sejenis bahan apapun lah. Kemudian setelah rangka ini siap, kemudian kita beri jaring halus atau waring atau kayak plastik streaming yang halus, sehingga lalat ini tidak bisa keluar, sehingga dia tetap berada di dalam. Kandang daripada lalat black soldier fly ini diharapkan atapnya harus transparan. Rekan-rekan bisa menggunakan plastik atau atap khusus plastik yang mirip seng itu, tetapi dia transparan. Karena lalat black soldier fly ini sangat menyenangi sinar matahari. Karena sinar matahari itu akan mempercepat proses pengeringan sayap-sayapnya pada saat dia menetas. Usahakan untuk atap daripada lalat black soldier fly ini tidak terlindungi oleh pohon-pohon. Dengan makin banyaknya sinar matahari masuk ke dalam penangkaran ini, produktivitas telur daripada lalat black soldier fly ini otomatis semakin meningkat. Di sini kelengkapan daripada kandang atau penangkaran black soldier fly ini adalah pertama adanya kotak. Di sana rekan-rekan bisa lihat ada kotak. Di sana tempat kita menaruh daripada pupa. Nanti akan saya jelaskan apa itu pupa, apakah itu prepupa. Di sini lihat, ini ukuran kandang saya ini ukuran 4 kali 6 meter. Dan sudah dipenuhi oleh lalat black soldier fly. Baiklah, kita akan masuk ke dalam kandang ini. Saya akan menjelaskan apa-apa yang perlu disiapkan dalam kita berbudidaya lalat black soldier fly. Keunikan daripada lalat black soldier fly ini, pertama, lalat ini pembersih karena dia tidak hinggap di dekat sampah-sampah yang kotor atau bau itu. Kalau rekan-rekan lihat, ini ada di tempat-tempat di lingkungan kita, tetapi kita kurang jeli jenis lalat ini. Ini mirip serangga atau sedikit mirip tawon lah atau lebah. Nah, di kandang ini lalat ini berterbangan karena dia senang dengan cahaya matahari. Kelengkapan daripada kandang black soldier fly ini, pertama, ini kita kasih daun pisang. Ini kita di atasnya kita kasih kawat atau tali untuk mengikat daripada daun pisang. Apa fungsi daun pisang ini? Daun pisang ini hanya sebagai sarana buat dia hinggap saja, bukan untuk dia makan. Ini dia hanya untuk hinggap saja. Rekan-rekan bisa menggunakan daun-daun imitasi atau yang lain-lainnya, tetapi itu memerlukan biaya yang besar. Sehingga di sini kami hanya menggunakan daun pisang kering. Daun pisang kering kita gantung-gantungkan, dan lihat, disinilah tempat daripada lalat besep ini nongkrong dia. Barangkali lagi ngopi itu atau lagi ngerumpi. Di sini rekan-rekan lihat, sekarang jam setengah 10, matahari sangat terik. Ini waktu-waktunya dia untuk kawin. Nah, ini menariknya, ini kalau kita lihat kawin lalat, nah ini seperti ini nih. Ini lalatnya lagi kawin itu. Dia beradu pantat. Kalau yang lain yang belum beradu pantat, ini lagi
merayu-merayu barangkali. Nanti dia akan kawin juga. Nah, di sini juga lihat lalat ini kawin. Dan di bawah juga kita lihat banyak sekali lalat ini yang beradu pantat, berarti dia lagi kawin itu. Nah, lalat ini keunikannya juga, nah, itu lagi rame itu lagi rebut-rebutan kawin dia. Barangkali ada cowok 2, 1 cewek rebutan dia. Dan menariknya, lalat black soldier fly ini, jika yang laki-laki setelah mengawinkan betina, dia akan mati. Dan betina setelah dia menelurkan telurnya yang calon larva, ini berada di sela-sela kayu. Ini namanya aegis, tempat lalat BSF bertelur. Nah, ini aegis namanya. Ini terbuat dari kayu. Rekan-rekan juga bisa menggunakan dari bambu atau dari mika, tetapi lebih umum orang menggunakan kayu. Ini kayu, ini kita buat 5 kayu, kita lapiskan. Ini ukuran kayunya ini 3 cm lebarnya, panjangnya saya buat 32 cm. Dan di sininya saya kasih staples. Di sini rekan-rekan lihat staples. Dengan maksud pada saat ini ditumpukan, adanya suatu jarak antara lapisan atau antara kayu atau aegis ini, sehingga jaraknya ini kurang lebih 1 mili sampai 1,5 mili. Nah, ini kita lihat nih, andaikan kita tidak kasih staples, dalam hal ini saya contohkan seperti ini, sama-sama mulus kita tempel, ini tidak ada jarak nanti di sininya, sehingga pada saat lalat BSF betina ini bertelur, ini tidak masuk, karena dia ini menyuntikkan telur di sela-sela daripada aegis ini, atau tempat kita menetaskan tempat kita mendapatkan telur daripada BSF. Kemudian di sini bisa rekan-rekan lihat, nah ini setelah aegis ini kita tumpuk, kita ikat dengan karet. Nah, di sini nanti ini lalat ini akan bertelur. Nah, ini rekan-rekan lihat. Nah, di sela ini adanya telur daripada lalat BSF ini. Ini satu klaster, berarti ini 1 ekor lalat betina bertelur. Kapan kita panen? Kita akan manennya pada saat menjelang sore atau di jam 4 sore, karena pada saat jam 4 sore itu aktivitas lalat ini tidak seperti ini. Ini lihat, ini dia hinggap-hinggap. Pada jam 4 sore atau menjelang gelap itu dia tidak bergerak, atau dia akan nangkring saja di dekat daun pisang ini. Inilah yang kita panen dengan menggunakan kalter atau pisau, dipanen seperti ini. Kemudian agar lalat ini bertelur, kita memberikan suatu media di wadah ini. Ini media, ini kebetulan ada ikan busuk, kita taruh di sini, atau sampah buah-buahan atau cairan fermentasi. Ini memancing daripada lalat ini untuk bertelur, dengan instingnya bahwa jika anaknya menetas, dia akan mendapat pakan di bawah. Karena jenis lalat ini beda sama jenis lalat hijau atau lalat hitam ruman. Dia akan langsung ke sasaran, di situ dia langsung bertelur. Di sini rekan-rekan nggak lihat dia bertelur di sampah ini atau media yang tempat pemancingan ini. Tidak ada dia bertelur. Dia akan bertelur di sini, di dekat kayu-kayu ini. Dan pantatnya ini akan menyuntik daripada di sela-sela kayu ini. Di sela-selanya ini. Dia akan nyuntik telurnya. Ini bisa dilihat di sini. Nah, ini ada, dia akan menyuntik daripada telurnya di sela lapisan kayu itu. Kemudian setelah dia bertelur, nanti yang perempuan akan mati juga. Jadi jantan setelah kawin dia akan mati. Perempuan betina setelah dia melangsungkan siklus hidupnya, dia juga akan mati. Kemudian di sini akan saya jelaskan, ini ada suatu kotak.
Ini kotak tempat kita menaruh pupa. Nanti saya jelaskan apakah itu pupa. Nah, ini terbang dia karena kotaknya saya ganggu ini. Nah, ini kotak kita buat. Nah, ini untuk menaruh pupa. Nah, ini rekan-rekan bisa membuat kotak ini. Sebenarnya tempat pupa ini dia kita kasih tempat yang gelap dan lubang-lubang ini tempat dia keluar. Ya, sederhana aja buat kotak sini. Kasih kayu, kemudian kita kasih prepupa. Saya langsung setelah saya memanen prepupa, langsung saya taruh di wadah ini. Saya tidak menggunakan sistem disimpan dulu kurang lebih 1 minggu baru jadi saya langsung saja. Nah, ini dia. Nah, ini setelah prepupa kita taruh sini, dia lama-kelamaan akan menjadi pupa. Apakah itu pupa dan prepupa? Ini akan saya jelaskan di sini. Nah, ini ada pupa. Nah, ini pupa yaitu larva maggot yang sudah dewasa, yang sudah tidak makan lagi atau dia sudah berubah warna menjadi hitam. Ini yang kita sebut prepupa. Ini prepupa. Prepupa ini berarti sebelum dia menjadi pupa. Nah, ini masih bergerak dia. Tetapi setelah 1 minggu dia akan diam seperti ini. Diam, ini proses dia bertapa. Nah, ini dia bertapa atau kita sebut dia menjadi kepompong lah. Nah, ini prepupa. Ini pupa ini. Ini sudah nggak bergerak. Ini pupa. Ini prepupa. Ini bedanya. Satu masih bergerak, kita namakan prepupa. Ini adalah pupa yang sudah nggak bergerak. Dari pupa inilah akan kita mendapatkan lalat-lalat ini. Pupa ini kalau kita lihat dia seperti huruf J, ada ujungnya bengkok, berarti itu ekornya. Yang bagian ujung ini bagian kepalanya. Nah, ini kalau dia sudah diam, inilah yang akan menjadi lalat. Nah, di sini rekan-rekan lihat, ini ada yang sudah mau menetas. Setelah dia menetas jadi lalat, lalat ini akan mencari tempat yang lebih kering. Kalau prepupa, dia senang tempat yang gelap. Setelah dia menjadi pupa dan menetas menjadi lalat, dia akan mencari tempat yang kaya akan sinar matahari. Makanya kita tutup dengan tutup ini, kemudian kita lobangi sehingga lalat yang sudah menetas dia akan keluar mencari sinar cahaya. Ini untuk kotak ini ya kita buat dari triplek bekas saja. Ini pakai bambu. Kemudian ini saya sarankan jangan menggunakan triplek alasnya. Karena kalau menggunakan triplek, terkadang lalat itu akan bertelur di dalam kotak ini. Karena masih ada cahaya masuk, dia akan bertelur di sini. Berarti kita akan rugi pada saat pemanenan. Telurnya akan berkurang karena dia akan bertelur di sini. Kita cukup menggunakan bambu atau kayu seperti ini. Ditutup dan kita biarkan. Besok kita ada pupa lagi, kita masukin lagi dan terus menerus kita akan mendapatkan lalat-lalat black soldier fly. Nah, di sini bisa dilihat ini pupa yang sudah menetas menjadi lalat. Dia meninggalkan cangkang. Nah, ini bisa rekan lihat udah kosong ini. Berarti sudah netas semua ini. Nah, ini sudah ujungnya sudah kosong. Berarti sudah menetas. Nah, ini sudah kering nih. Ini bisa dimanfaatkan untuk cangkang ini, untuk pakan ternak kita atau kita jadikan tepung, campuran pakan ternak dan lain. Nah, di sini akan saya kasih ke ternak saya. Nah, ini kita sudah mengambil daripada bangkai-bangkai lalat yang sudah mati, tapi ada sebagian yang masih hidup. Ini kita sapu dan ini saya akan campurkan nama cangkang daripada lalat black soldier fly atau
pupa yang sudah menetas menjadi lalat. Ini juga bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak. Jadi kita membudidayakan black soldier fly ini semuanya termanfaatkan, mulai dari bangkai lalat yang sudah mati maupun cangkang daripada pupa yang sudah menetas menjadi lalat. Lihat, lalatnya ini bermain-main, dan ini lalat ini bersih karena dia tidak hinggap di tempat yang jorok itu. Ini rekan-rekan bisa lihat. Saya akan memberikan ke bebek-bebekku. Bebek-bebekku, mari kemari. Ini ada cangkang black soldier dan ini ada bangkainya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana antusiasnya mereka mengkonsumsi daripada bangkai lalat dan cangkang. Berarti tidak ada yang terbuang daripada lalat black soldier fly. Untuk kandungan maggot black soldier fly ini, proteinnya sangat tinggi. Ini bisa mencapai di atas 40%. Dan ini otomatis menjadi salah satu alternatif pakan buat para peternak. Dan maggotnya bisa digunakan untuk pakan unggas maupun pakan daripada ayam dan lele. Nah, ini kita lihat. Ini budidaya kita. Nah, ini ada lalat black soldier fly yang masih putih ini. Ini dia masih mengkonsumsi makan. Dia mengurai sampah-sampah ini. Sampah diurai, dan sampahnya setelah diurai akan kita mendapatkan kompos. Ini rekan-rekan bisa lihat nih. Ini kompos luar biasa. Bentuknya granul-granul seperti ini. Ini kompos yang sangat luar biasa suburnya. Dan menariknya juga, kasgotnya ini atau kotoran maggot ini kotoran maggot ini bulat-bulat ini ternyata unggas pun sangat menyenangi. Ini coba rekan-rekan lihat, ini bebek ini saya kasih kotoran kasgot, ini mau mereka konsumsi. Nah, nih coba lihat, nah konsumsi. Apalagi maggotnya, ini maggotnya, ini sangat suka sekali dia. Inilah sekedar sedikit pengetahuan manfaat daripada black soldier fly ini. Kita bisa menyelesaikan persoalan sampah, dan kita juga bisa mendapatkan kompos dari kotoran maggot ini. Ini merupakan media tanam yang sangat subur, dan ini permintaan untuk ekspor ke luar negeri sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Nah, ini kasgot. Saya kasih contoh lagi nih. Ini saya kasih ke bebek yang tidak ada maggotnya, hanya kasgotnya saja. Mereka sangat suka. Berarti kotoran kasgot juga masih ada kandungan nutrisi yang bisa dimanfaatkan oleh ternak kita. Demikian, sampai jumpa lagi di penjelasan berikutnya.